kenapa ketum-ketum parpol itu disandra. Tapi kita juga yakin penting bagi partai politik untuk memainkannya. Supaya apa? Supaya menjadi efek kejut. Serius deh. Nah, biasanya kan suaranya nggak begitu. Coba suaranya coba action. Nah, beda ya intonasinya ya. Thank you bro. Ini judulnya Kartu Truf Ketum Parpol. Kita pernah bahas ya kenapa ketum-ketum parpol itu disandra. Tapi kita juga yakin di balik sandraan itu ketum parpol itu juga punya kartu truf yang dikeluarkan. Oke. Di dalam partai politik katanya. Jadi gini teman-teman ya, dalam misalnya sebuah perhelatan kompetisi partai politik atau kompetisi pilkada, setiap partai politik itu menyimpan kekuatannya masing-masing. Kartu truf nih kekuatannya masing-masing. Misalnya di pilkada Jawa Tengah, kalem, tiba-tiba sekarang muncullah Andika Perkasa sebagai katanya calon yang digadang-gadang oleh PDI Perjuangan. Itu kartu truf langsung dikeluarin tuh. Dulu waktu 2017 Pak Prabowo dengan Anies Baswedan memainkan itu juga. Siapa yang akan didorong sebagai calon gubernur ya? Apakah Sandiaga Uno ataukah siapa lagi nih? Karena sudah ada yang lain, Mas Ahaye dan Silviana Murni sudah ada, kemudian Pak Basuki Cahayapurnama dengan Pak Jarod sudah ada. Akhirnya di ujung-ujung muncullah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Kartu truf langsung dikeluarkan, menang. Jadi memang kartu truf ini kadang-kadang penting bagi partai politik untuk memainkannya. Supaya apa? Supaya menjadi efek kejut atau memiliki kejutan-kejutan yang bisa menghasilkan momentum politik dan akhirnya tujuan politiknya itu tercapai. Apalagi misalnya kartu-kartu truf yang memang disimpan oleh partai politik. Banyak sekali. Kehadiran selebritis dalam partai politik itu juga merupakan salah satu kekuatan kartu truf dari partai politik. Jadi ini adalah kartu-kartu yang disembunyikan yang pada saat dikeluarkan dianggapnya bisa memenangkan pertarungan. Apalagi yang ditunggu-tunggu misalnya sekarang. Presiden sudah, wakil presiden sudah, pembentukan menteri. Nah ini dia, kata Pak Luhut. Nah ini Pak Luhut keren juga, dia bisa juga mengomentari pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kata Pak Luhut, 21 Februari adalah pengumuman kabinet Pak Prabowo Subianto. Wah ini luar biasa Pak Luhut itu. Dia bisa masuk informasi orang dalamnya masih jalan. Padahal itu sudah ganti rezim. Sudah bukan lagi kekuatan Pak Jokowi, tapi dia bisa bilang. Pada saat syuting ini, 21 Oktober, Pak Prabowo akan mengumumkan kabinet. Apakah kartu-kartu truf itu akan dikeluarkan pada pembentukan kabinet? Bisa jadi. Justru orang-orang yang tidak terduga yang akan muncul sebagai kekuatan baru. Tapi yang punya kartu truf pada saat kabinet bukan ketua umum parpol. Yang punya kartu truf itu justru presidennya. Orang-orang yang tidak diduga selama ini muncul. Tiba-tiba dimunculkan sebagai pemegang peran penting dalam pemerintahan. Kartu truf ini sebetulnya lazim dilakukan kalau dalam sebuah pertandingan itu di sepak bola. Ada kartu-kartu truf tertentu yang dimainkan oleh pelatih untuk memenangkan pertandingan. Misalnya, apakah di Argentina kartu trufnya Messi atau sebetulnya McAllister? Nah, itu juga masih perbincangan. Kalau di basket, the six man itu biasanya jadi kartu truf. Jadi misalnya nih ada starter 5 masuk ya, 5-5-nya main. Terus tidak ada perubahan atau agak keteteran menghadapi lawan. Dikeluarkanlah the six man. Orang yang punya kemampuan bagus untuk skor di atas rata-rata, tapi memang disimpan tidak masuk ke dalam 5 besar. Tapi dia disimpan menjadi pemain ke-6. Nah itu juga sering terjadi tuh.
dan bagus biasanya hasilnya. Biasanya partai-partai politik juga begitu. Nah, sekarang kira-kira dalam pilkada kartu trufnya akan dimunculkan kapan partai politik ini? Biasanya di ujung-ujung. Tapi yang menarik sekarang itu memang beberapa daerah ini terlihat sekali pertarungan antara PDI Perjuangan melawan Pak Jokowi. Jadi kekuatan Pak Jokowi sering sekali akan menghadapi kekuatan PDI Perjuangan dalam pilkada. Yang paling mudah kita lihat adalah di Sumatera Utara. Ada Pak Bobi Nasution kan, mantunya presiden. Nah itu nanti akan berhadapan dengan PDI Perjuangan. Nah PDI Perjuangan masih menyimpan kartu trufnya sampai hari ini. Belum ada yang tahu siapa kira-kira yang akan melawan Bobi Nasution di Sumatera Utara. Karena PDI Perjuangan bisa mengajukan sendiri, jadi dia tenang-tenang aja tuh. Golden ticket dia punya. Apakah kemudian ya Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang akan didorong Sumatera Utara, ataukah incumbent Edi Rahmayadi yang akan didorong di Sumatera Utara? Ada calon-calon lain. Misalnya harapan produser kita untuk maju di Pilkada Sumatera Utara, Anda tahu siapa? Anda benar, Masinton Pasaribu. Itu adalah jagonya produser kita. Karena memang dekat sekali produser kita nih dengan Bang Masinton ya. Coba kita baca-baca SMS-nya, apakah masih ada? Oh ya, satu lagi. Nah biasanya juga kartu truf ini dimunculkan untuk peperangan dalam policy atau kebijakan. Misalnya kebijakan tentang kepindahan ASN di IKN nanti ya. Wah, kondisinya masih 50-50 di parlemen. Nah, ada aja tiba-tiba kartu truf yang dimainkan untuk memenangkan pertarungan itu. Nah, sekarang juga lagi ramai adalah di DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Tarik ulur peraturan baru dalam pemilihan kepemimpinan, dalam memilih pemimpin DPD nantinya. Kartu truf masing-masing kelompok, ada kelompok perubahan dan kelompok status quo atau penguasa saat ini, itu masih sama-sama katanya menyimpan kartu truf. Pernah nggak kartu truf diasosiasikan negatif? Pernah. Bila ada hal-hal yang ada kaitannya dengan kriminalisasi. Gue punya kartu truf lo tuh, gue tau lah gimana rahasianya. Ini kalau gue buka di penjara lo, ditangkap lo, kayak gitu-gitu tuh. Nah itu negatif. Jadi jangan ditiru ya teman-teman. Sekali lagi nih terima kasih. Ini episode ke-21. Sekali lagi tonton terus Satgas Kritik jam 19 sampai 19.30 hanya di YouTube TV One News. Terima kasih. Saya Hendri Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.